Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisyah, NIM 211040071. Saya berasal dari kelas PGMI 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu berupa jurnal learning dari dosen pengampu Ibu Indri Pratiwi, MPD. Pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara menyusun APBS. Pertama, kita harus ketahui apa itu rancangan APBS. Rancangan APBS adalah rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah, yaitu rencana pendanaan terperinci sekolah selama satu periode atau setahun penuh. Adapun cara menyusunnya adalah yang pertama, menetapkan inventarisasi anggaran dana untuk tahun yang akan datang, mulai dari dana kegiatan, dana proses belajar maupun dana bangunan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu inventarisasi sumber dana atau biaya sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan kegiatan yang akan berjalan di sekolah. Yang terakhir yaitu penyusunan APBS sesuai contoh rancangan APBS tahun sebelumnya oleh kepala sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa keterkaitan antara supervisor dan administrasi pendidikan? Kaitan antara supervisor dan administrasi pendidikan tidak dapat dipisahkan karena supervisor adalah orang yang membina jalannya administrasi itu sendiri agar tujuan pendidikan berjalan dengan lancar. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu apa perbedaan dan persamaan tata laksana pendidikan di SD, SMP, dan SMA? Adapun perbedaannya yaitu salah satu contohnya adalah administrasi pendaftaran, di mana tingkat SD, SMP, dan SMA memiliki biaya atau pendanaan tentang pendaftaran yang berbeda-beda tergantung pada sekolahnya. Kemudian, adapun persamaannya adalah dalam administrasi pendataan atau arsip siswa, di mana proses pendataan akan selalu berjalan baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Adapun contoh arsip siswa adalah ijazah. Pertanyaan keempat, apa maksud dari tata usaha sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen? Karena jika sistem tata usaha yang berjalan dengan baik, dia akan mendata semua kegiatan, biaya, arsip atau berkas siswa dan lain-lain, sehingga disebut sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. Adapun jika mencari arsip-arsip lama dan dokumen-dokumen lama bisa dicari di tata usaha. Dan pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan secara rinci program orientasi supervisor. Orientasi supervisor adalah program yang dilaksanakan oleh supervisor untuk mengevaluasi kinerja baik dari staf pengajar maupun supervisor itu sendiri agar prosedur pengajaran dan pendidikan berjalan dengan baik dan teratur. Baiklah, mungkin sekian jurnal learning dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.